Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada bacaan al-yawma di sini ada bacaan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca. Apa saja huruf-huruf qamariyah? Yuk kita simak dalam pembahasan berikut ini. Yuk teman-teman kita belajar bersama. Baik, kita akan coba bahas pada bahasan alif lam qamariyah. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, skema daripada huruf alif lam ta'rifah atau lam ta'rif. Nah, di sini kita berkenaan dengan alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Nah, maka kalau tadi kita bahas yaitu al-yauma, maka setelah huruf alif lam itu ada huruf ya. Maka huruf-huruf qamariyah yaitu ada 14, yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, ka, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Dan ini tersusun di dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah agar kita mudah. Maka setiap nanti ada alif dan lam datang setelahnya huruf-huruf berikut ini yang 14, maka kita namakan dengan hukum tajwid berupa alif lam qamariyah. Suara lamnya harus terbaca dengan jelas. Ya, baik, kita kembali kepada bahasan awal. Al-yauma, di sini ada alif lam. Nah, tanda di atas huruf alif ini artinya dia dibaca ketika di awal dibaca dengan hamzah. Yaitu al-yauma dibaca dengan a. Al-yaum. Kemudian pada lafal yauma sendiri ini ada huruf waw sukun didahului dengan ya, maka kita namakan dengan bacaan lin. Apa itu bacaan lin? Yaitu bacaan yang lembut. Dari kata lin artinya lembut. Yang lembut dalam pelafalannya. Maka al-yauma itu lembut dalam pelafalannya. Jangan al-yauma, tapi dia al-yauma al. Kemudian kita lanjutkan nakhtimu ala. Kemudian pada lafal nakhtimu ala afwahihim. Pada lafal ala di sini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil yaitu mad yang terjadi apabila ada hamzah datang setelah huruf mad. Yuk kita bahas dalam pembahasan kali ini. Kita lihat di sini untuk bentuknya. Kita mulai dengan mad apa tadi? Mad jaiz munfasil. Ya, lihat mad jaiz munfasil. Kalau kita bahas satu persatu, mad itu artinya panjang. Jaiz artinya boleh. Munfasil yaitu terpisah. Maka apa ini maksud dengan mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada mad tabi'i. Kita lihat nanti mad tabi'inya mana, bertemu dengan hamzah tetapi hamzahnya di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Contohnya kita lihat di sini. Ala, pada dasarnya kata ala itu kan mad tabi'i, dua harakat. Ala. Kemudian datang setelahnya afwahihim. Nah, pada lafal afwahihim di sini hamzahnya berada dalam satu kata atau lain kata? Tentunya di lain kata. Maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil disebabkan karena hamzahnya berada di lain kata. Maka panjang untuk mad jaiz sendiri yaitu kita panjangkan 4 harakat atau 5 harakat di dalam 2 riwayat. Untuk kebanyakan riwayat untuk periwayatan gitu mengambil 4 harakat untuk mad jaiz dan mad wajib. Maka kita bacanya bagaimana? Ala afwahihim. Kita panjangkan dulu alanya 4 harakat. Yaitu bisa kita hitung dengan jari ala 4 harakat. Kemudian pada lafal afwahihim. Fa memiliki sifat yaitu salah satunya sifat hamas. Hamas itu apa? Hamas itu artinya mengalirnya nafas. Mengalirnya nafas kita. Sehingga kita alirkan af.
Kemudian makhraj daripada fa, ujung lidah atas, gigi atas menempel dengan bibir bawah sehingga keluarnya nafasnya. Af, jangan ditutup ap. Nah, kalau ditutup nanti seperti makhraj daripada huruf mim atau huruf ba atau huruf waw. Kemudian pada lafal afwahihim. Pada lafal wa di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu panjangnya boleh kita panjangkan 2 harakat. Mad tabi'i yaitu kita panjangkan dengan panjang 2 harakat ditandai dengan adanya fathah bertemu alif. Ini mad dasar atau bisa kita kenal dengan mad asli. Sama dengan mad tabi'i. Kemudian afwahihim wa tukallimuna. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan waw, ini kita namakan dengan idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Kita bahas. Bahasan daripada idhar syafawi. Ya, kita lihat idhar syafawi. Ya. Idhar syafawi. Kita bahas idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar kita bahas dari kata azhara. Azhara yudhiru. Yudhiru. Artinya menampakkan, menjelaskan. Syafawi yaitu berkaitan dengan kata syafah, artinya bibir kita. Sehingga idhar syafawi itu terjadi apabila terjadinya ada huruf mim yang disukunkan atau huruf mim mati bertemu dengan apa? Seluruh huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba itu sendiri. Contoh, falahum ajrun. Ini mim mati bertemu dengan hamzah. Maka dia mimnya dibaca jelas. Alam taro jelas dan tidak ada penahanan gunnah. Misalkan falahum ajrun, tidak, tapi langsung saja. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, maka idhar syafawi di sini afwahihim wa tukallimuna harus jelas. Kemudian wa tukallimuna aydihim. Kembali lagi ada mad jaiz munfasil. Itu pada lafal na ditandai dengan apa tadi yang kita sudah bahas, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Atau apabila ada mad tabi'i datang setelahnya hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil, kita panjangkan sepanjang 4 harakat atau 5 harakat. Maka pada lafal na-nya wa tukallimuna aydihim, ya, wa tukallimuna aydihim. Nah, dibaca dengan jelas. Dibaca dengan panjang 4 harakat atau 5 harakat. Kemudian pelafal aydihim, pelafal ay di sini ada bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya ay. Maka bacaan lin terjadi dua kondisi, apabila ada fathah bertemu ya, fathah bertemu ya sukun, atau fathah bertemu waw sukun. Ini maka dinamakan dengan lin, bacaan lin. Kemudian pada lafal aydihim di sini ada mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu ya sukun. Setiap kita dapati ada nama kasrah, huruf itu berharakat kasrah datang setelahnya ya sukun, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Dihim, jangan terlalu panjang, jangan aydihim kepanjangan. Cukup 2 harakat. Kemudian aydihim wa tashhadu. Kemudian kembali lagi kita dapati ada hukum mim mati bertemu dengan huruf waw. Kalau tadi setiap kita ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, maka dinamakan dengan ditamakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi. Suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Kemudian wa tashhadu arjuluhum. Kemudian wa tashhadu. Tashhadu di sini shin, ya, huruf shin. Jangan dibaca wa tashhadu atau wa tashhadu dengan sa. Harus dialirkan nafasnya karena sifat shin ada sifat, salah satu sifatnya adalah sifat tafasyi, yaitu intisar shaut fil fam. Menyebarnya suara di dalam mulutnya lebih banyak. Wa tashhadu arjuluhum. Kemudian di sini ada ra tafkhim. Hukum tajwid ra tebal.
Kapan terjadi ra tebal? Ada beberapa posisi atau ada beberapa tempat ra itu dibaca tebal. Salah satunya apabila ra-nya sukun didahului dengan fathah, maka dia dibaca dengan ra tafhim, ra tebal. A-nya tipis tapi ra-nya tebal. Arjuluhum. Kemudian pada lafal mim mati yang selanjutnya bertemu dengan huruf ba, maka pada kata arjuluhum bima, di sini ada ikhfa syafawi. Nah, berarti ini berkaitan dengan hukum mim mati. Ikhfa syafawi itu apa? Yaitu apabila kita mendapati di dalam Al-Quran adanya mim sukun, datang setelahnya huruf ba, baik itu mau fathah, kasrah, dhammah, maka kita namakan dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya harus jelas suara ikhfa'nya. Maaf, suara jelas. Cara membacanya yaitu suara mimnya harus ditahan. Maaf ya, harus ditahan. Maka arjuluhum bima, jangan langsung wa tashhadu arjuluhum bima kanu, jangan seperti itu, tapi ditahan dulu karena dia hukum tajwidnya berupa ikhfa syafawi. Wa tashhadu arjuluhum bima, seperti itu. Kemudian pada lafal bima kanu, ketiga-tiganya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Dari mana kita mengetahui itu mad tabi'i? Yaitu kita lihat mad tabi'i terjadi 3 kondisi. Ada fathah bertemu alif pada lafal ma, betul. Ka sama seperti ma, yaitu ada fathah bertemu alif, maka dia mad tabi'i. Kemudian pada lafal nu, di sini ada dhamma bertemu dengan huruf waw sukun, maka juga mad tabi'i. Karena mad tabi'i 3 kondisi, fathahnya ketemu alif, dhammahnya ketemu waw sukun, atau kasrahnya bertemu ya sukun. Apabila 3 kondisi terpenuhi, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Untuk alif di sini bagaimana? Alif di sini itu tidak dianggap, ditandai dengan sifar mustadir, yaitu tanda lingkaran kecil. Kemudian yaksibun, pada lafal kaf di sini ada sifat hamasnya, jangan yaksibun tapi dia ak, untuk menyempurnakan daripada makhraj, daripada huruf makhraj dan sifat huruf kafnya itu sendiri. Ada namanya hamas, yaitu mengalirnya nafas. Fahassahu syakhsun sakat. Yaksibun. Kemudian bacaan mad arid disukun. Kapan terjadi mad arid disukun? Mad arid disukun itu apa? Mad arid disukun adalah mad yang terjadi di akhir bacaan ketika kita waqaf, disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun arid itu bukan sukun asli, berarti sukun yang timbul karena waqaf. Contoh yaksibuna pada lafal buna, awalnya kan dibaca yaksibuna. Karena kita waqaf, setiap itu waqaf itu wajib disukunkan di akhir bacaan, maka menjadi yaksibun. Nah, sebelum huruf nun yang diwaqafkan dan disukunkan ada huruf mad berupa waw, maka ini dinamakan dengan mad arid disukun. Mad arid disukun panjangnya adalah 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Tapi kita pilih yang tengah-tengah, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, yaitu 4 harokat. Bima kanu yaksibun. Baik, kita coba lengkapi dari awal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.